اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah wa salamah wa sa'adah wa karamah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyir rahmah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang sedang riang gembira bersama-sama, masyarakat Kota Batam khususnya, dan para tamu-tamu yang hadir dalam majelis yang agung ini, terkhusus para ulama, para habaib, dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambut dengan salawat ketika mengucapkan nama besar Nabi kita semua. Kompak dikeraskan dengan salawat bersama Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tak lupa pemerintahan Kota Batam yang Abuya tidak bisa menyebutkan satu persatu, baik Bapak Gubernur atau wakilnya Bapak Wali Kota Kota Batam atau wakilnya, dan juga jajaran TNI Polri, terkhusus Bapak Kapolres Kota Batam, dan juga keluarga besar MUI, keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar seluruh ormas-ormas, seluruh LSM, dan para tokoh masyarakat, para tokoh kepemudaan, terkhusus yang kita muliakan bersama, yang kita rindukan, yang kita cintai, yang kita banggakan, Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan grup Hadrah Az-Zahir, yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala Sayyidil Habib dan semua para habaib dan keluarga besar grup Hadrah Az-Zahir ini oleh Allah Ta'ala dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dari segala fitnah, dari segala musibah, dan semoga bisa terus menghibur dan memberkahi kita semua, umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad, dan juga membakar kerinduan
dalam hati kita kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling spesial malam ini Abuya sebut sebagai penghormatan, yaitu Ketua Majelis Zikir Husnul Khatimah, yaitu Al-Ustadzah Rafi'ah hafizahullah wa ra'aha. Semoga Allah panjangkan usianya dengan kesehatannya, keafiahannya, dan terus beliau oleh Allah dikasih keistiqomahan untuk ikut berjuang di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengajak masyarakat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, dan untuk memperbanyak salawat salam dan pujian-pujian kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuya saat ini tidak akan panjang lebar dalam memberikan tausiah, namun hanya beberapa poin yang perlu Buya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Batam pada khususnya, dan seluruh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya, yaitu poin pertama, apa yang dipesankan, apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda di dalam Al-Qur'annya dalam surat Yunus. Mari kita simak ya. Kita sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berpesan kepada kita, menginstruksikan kepada kita hamba-hambanya. Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. Mari kita simak makna dari firman Allah ini. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kekasihnya sekaligus Rasulnya, yakni Nabi kita semua, pemimpin kita semua, Maha Guru kita semua, cahaya kita semua, kemuliaan kita semua, keselamatan kita semua, keberuntungan kita semua, kebahagiaan kita semua, pengasih penyayang yang luar biasa kepada kita semua, penolong kita semua, dan juga penyembuh kita semua dari segala penyakit-penyakit, dan penyelamat kita semua dari segala kejelekan, penyuci kita semua dari segala kotoran-kotoran, dan pengangkat harkat martabat kita semua ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu Wahda, dan di mata seluruh makhluk Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Dialah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang selalu mengetahui kepada segala gerak-gerik kita umatnya siang dan malam. Walaupun beliau sudah ada di alam barzakh, yang selalu menjawab salam umatnya ketika umatnya mengucapkan salam kepadanya, baik dalam setiap sholatnya maupun di luar sholatnya. Walaupun beliau sudah ada di alam barzakh, Allah yang seringkali mengunjungi umatnya melalui mimpi-mimpi, yang mana beliau sendiri menjamin, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia sudah melihat kebenaran yang nyata. Dalam riwayat lain, faqad ra'ani haqqa, sungguh dia sudah melihatku, betul-betul melihatku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu menyerupai aku, tidak akan mampu menipu manusia dengan cara berwujud menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis lain, fasayarani fil yaqadhah, siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara terjaga. Allah, artinya bukan dalam mimpi. Para ulama di sini berbeda pendapat dalam memaknai ujung dari hadis ini tentang jaminan dari baginda Rasulullah SAW dan bisyarah kabar gembira dari beliau bagi siapapun umatnya yang mimpikan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memberikan kabar gembira umatnya akan melihat beliau dalam keadaan terjaga. Sebagian ulama mengatakan bahwa jaminan ini akan diwujudkan kelak Yaumal Qiyamah. Orang yang di dunianya pernah mimpi melihat baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang keras salawat, maka kelak Yaumal Qiyamah akan melihat wujud nyata Kangjeng Nabi Muhammad, yang merupakan nikmat yang terbesar setelah melihat zat Allah. Nikmat terbesar itu di surga adalah melihat wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad. Itu nikmat terbesar. Namun kebanyakan para ulama, terkhusus ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan bahwa kabar gembira dari Nabi kita ini bukan nanti pada hari kiamat, bukan nanti di sorga, tapi di dunianya, sebelum matinya. Orang yang pernah bermimpi melihat Kangjeng Nabi Muhammad, jawab yang keras, maka di dunianya akan melihat dulu wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terjaga. Walaupun di waktu sakaratul maut, walaupun hanya sekilas, itu janji Nabi dan itu kabar gembira dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Alasan para ulama, karena semua orang yang beriman, semua orang yang beriman ini, walaupun di dunianya tidak pernah mimpikan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kelak tetap akan melihat Kangjeng Nabi di surga.
Jadi apa keunggulannya, keistimewaannya mimpikan Kangjeng Nabi Muhammad SAW di dunia? Perbedaan dengan orang yang tidak pernah mimpikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama-ulama kebanyakan, terutama para wali-wali Allah yang mana beliau sudah merasakan langsung pertemuan secara yaqadhah, secara terjaga dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan ini kepada kita semua. Allah, inilah keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bersalawat salam kepada beliau, beliau menyatakan dalam hadisnya bahwa beliau mengetahui siapapun umatnya yang bersalawat salam kepadanya dan salawat salam kepadanya sampai ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kita akan disebutkan oleh malaikat yang menyampaikannya. Bahkan dalam sebagian riwayat, nama orang tua kita akan disebutkan Fulan bin Fulan. Ya Rasulullah, sekarang membacakan salawat salam kepada engkau sekian. Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang suka membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung dia sudah mengangkat harkat martabat orang tuanya. Kenapa? Karena setiap salawat anaknya, orang tuanya disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan, si Anu anaknya si Anu. Orang tua kita disebutkan terus setiap kita bersolawat salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allah, umat yang mana yang paling beruntung? Umat yang mana yang paling bahagia? Masya Allah, yang hari-harinya bisa terus kontak dengan Rasulnya, walaupun Rasulnya secara zahir sudah tidak ada di muka bumi. Ketika salam, Rasul menjawab Allah. Hatta kita melakukan apapun, Rasul mengetahuinya. Rasul menyatakan di masa hidupnya bahwa semua amal-amal umatnya oleh Allah diperlihatkan kepada beliau. Ulama mengatakan yang disebut dengan amal ada dua. Satu, amal al-qalbi, amal bangsa hati. Kedua, amal jawarih, yaitu amal jasad. Hatta amal hati kita diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, sehingga Nabi kita tahu apa yang ada dalam hati kita semua, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh umatnya. Beliau mengetahuinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala terus memperlihatkan amal umatnya kepada beliau. Allah. Lalu dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya dari sabda yang barusan bahwa semua amalnya diperlihatkan kepada beliau ketika beliau sudah ada di alam barzakh. Lalu beliau mengatakan, fa in raaitu khairan hamidullah, kalau aku lihat amal umatku baik maka aku memuji Allah. Rasul bahagia
dengan amal baik umatnya. Rasul bahagia dengan kesolehan umatnya. Rasul bahagia dengan kumpulan semacam ini. Rasul bahagia. Jangan dianggap apa yang kita lakukan ini tidak ada pengaruh bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri di waktu hidupnya menyatakan, sebaliknya, wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku melihat selain dari kebaikan tersebut yang terjadi di umatnya, istaghfartullah lahum, kata beliau, saya meminta ampunan kepada Allah bagi mereka, umat beliau. Umat yang mana yang paling beruntung? Kalau saleh dipuji, kalau tidak saleh dimintakan ampunan kepada Allah untuk umat ini. Jawab oleh semuanya, bahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Ketahuilah, sesungguhnya rasa bahagia itu juga diperintahkan oleh Allah harus selalu hadir dalam hati kita umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan oleh engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad, salawat yang keras. Maknanya, katakan oleh engkau kepada semua umatmu, semua manusia, semua bangsa jin. Apa yang harus dikatakan? Begini kata Allah, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, wahai bangsa jin, ketahuilah oleh kalian, bifadlillah, dengan karunia Allah lah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah lah, kasih sayang Allah lah, fabidzalika, maka dengan hal itu, falyafrahu, katakan oleh engkau kepada semua umatmu, falyafrahu, berbahagialah mereka semua. Ini perintahan yang jelas dengan kalimat yang jelas. Semua orang yang belajar bahasa Arab tahu arti falyafrahu, dan lam di situ adalah lam amar, perintah Allah agar disampaikan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, baik manusianya maupun bangsa jinnya. Arti falyafrahu dari kata farah. Farah itu adalah gembira. Harus gembira, harus gembira dengan karunia Allah, harus gembira dengan rahmat Allah. Huwa, kata Allah, itu karunia Allah dan rahmatnya, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari segala perkara yang baik yang mereka manusia kumpulkan dan mereka bangsa jin kumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Kalau semua manusia dan bangsa jin berbuat kebaikan lalu mengumpulkan kebaikan-kebaikan sampai hari kiamat, maka jika ditimbang, jika dibandingkan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka karunia Allah dan rahmatnya jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tahukah kalian, wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai kakak-kakakku, apa yang dimaksud dengan kalimat karunia Allah, fadlullah dalam ayat ini?
apa yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini, yang mana kita semua diperintahkan harus merasa gembira dengan hal itu. Semua ahli tafsir, kalau kita buka tafsirnya seluruhnya, maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah ini adalah dinul Islam, agama Islam. Kita harus bahagia dengan karunia Islam. Kita dijadikan seorang muslim, kita dianugerahi Islam oleh Allah. Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bangga tidak? Beruntung tidak? Catat oleh kita. Satu, fadlullah, karunia Allah yang harus disikapi dengan rasa gembira. Hadirkan selalu dalam hati rasa gembira. Kumpulan kita ini saat ini sedang menghadirkan kegembiraan kita dengan anugerah dinul Islam, agama Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Satu, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini? Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam ayat ini adalah wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad. Yang keras, wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad, wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad. Catat oleh kita. Dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan antara dinul Islam dan wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak bisa dipisahkan. Kita diperintahkan harus merasa bahagia dengan wujudnya Kangjeng Nabi Muhammad. Itulah sebabnya umat Islam dari masyrik sampai maghrib terus mengenang, memuliakan, Masya Allah, membicarakan, mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad, karena wujud beliau adalah anugerah yang tiada bandingannya. Dan yang dua ini, antara dinul Islam dan wujud Nabi kita, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bahaya. Namanya agama COD-an. Maaf, di sini suka ada yang pesen barang pembelian lewat COD dengan cara COD, suka ada. Tahu nggak apa itu COD? Agama COD-an. Barangnya ditunggu, barangnya didambakan. Begitu ketemu barangnya, datang ke rumah bahagia sekali, tapi tidak pernah ada kerinduan kepada yang ngirim barangnya. Benar tidak? Rindu sama barangnya, kangen, ditunggu. Kalau kita pesan barang COD-an, ditunggu barangnya, dirindukan. Kalau datang bahagia, gembira. Pingin kenal nggak sama orang yang menjual barang itu? Pingin ketemu nggak? Cinta nggak? Mengagungkan nggak? Itu namanya beragama dengan cara COD-an. Kepada Islamnya mengagungkan, bersyukur kepada Allah karena mendapatkan iman Islam. Tapi kepada yang membawa Islam, yang mengajarkan Islam, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tidak mau kenal, tidak mau dekat, tidak merindukan, tidak mengagungkan. Catat, ini namanya muslim yang COD-an. Ini bahaya. Islam dan Kangjeng Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan wasilah bagi hadirnya Islam di semua hamba-hambanya, baik manusia dan bangsa jin, di akhir zaman, kecuali melalui wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya
tanpa Nabi kita, nggak mungkin Islam hadir, nggak mungkin Islam datang ke kita. Tidak mungkin kita memiliki anugerah yang besar yaitu dinul Islam. Nggak mungkin tanpa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya harus disikapi dengan rasa bahagia di dalam hati kita. Hadirkan terus rasa bahagia. Ketahuilah oleh kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada umat yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling beruntung, paling agung, paling bahagia terkecuali umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Ucapkan alhamdulillah. Maka sering-seringlah memuji Nabi Muhammad, sering-seringlah mengingat Nabi Muhammad, sering-seringlah mengenal terus tentang sejarah teragungnya Kangjeng Nabi Muhammad. Sering-seringlah kita membaca terus, mengenali terus ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Hadirkan dalam hati kerinduan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah mendengarkan tentang cerita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan majelis maulid. Kalau kita ungkap dalam kitab-kitab maulid, baik Simtud Durar, Al-Barzanji, Maulid Nazam, Maulid Tiba, Maulid Azab, Qasidah Burdah, penuh di dalamnya dengan hikayat, riwayat, sejarah keagungannya makhluk teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan kalau kita betul-betul meneliti kandungan Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan menemukan begitu penuh Al-Quran dengan keagungan-keagungannya Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maka kegembiraan kita akan jauh berbeda dengan kegembiraan orang-orang yang tidak mencintai, tidak meyakini, tidak mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasakan bahagia, kita akan merasakan gembira, dalam hati kita akan penuh cinta, dalam hati kita akan penuh kerinduan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana beliau di waktu hidupnya di hadapan para sahabatnya, beliau merindukan kita umatnya yang beriman kepadanya namun tidak sempat melihat wujudnya. Beliau menyebutnya adalah ikhwan, dalam sebagian riwayat menyebutnya adalah ahbab, yakni kekasih. Umatnya disebut kekasihnya, umatnya disebut ikhwannya yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sangat merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan beliau? Jika Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut kita umatnya, mendoakan kita umatnya, kenapa kita jarang menyebut-nyebut beliau, jarang bersalawat salam kepada beliau? Sadarlah wahai umat Kangjeng Nabi Muhammad, tidak ada suri toladan yang teragung di alam semesta terkecuali Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada pendidik yang paling sukses, yang paling unggul, yang paling agung di alam semesta terkecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada murabbi yang paling agung, paling sukses, paling unggul di alam semesta kecuali Kangjeng Nabi Muhammad.
Tidak ada pengasih, penyayang, dan yang paling berbuat kebaikan paling banyak, paling baik kepada seluruh ciptaan Allah, terkhusus kepada yang beriman di alam semesta ini, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sering-seringlah kumpul seperti ini. Di sini kita bukan terlena dengan alunan musik, dengan tepuk rebana, itu hanya penghantar, atau dengan indahnya suara, itu pun hanyalah penghantar. Penghantar kerinduan hati kita kepada yang dipuji-puji oleh yang muji. Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Qalhim Simtudurarnya, beliau hanya menceritakan, memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salawat yang keras. Ya. Hadirkan terus dalam hati dengan iringan tepuk musik yang indah, dengan alunan suara Habibana yang indah, membawa alam hati kita, Masya Allah, membawa kerinduan kita melayang-layang mencari sosok yang sangat dirindukan. Beliaulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semoga kita dipertemukan dengan yang dirindukan oleh kita semuanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah berjanji kelak yaumul qiyamah akan menunggu kita umatnya. Beliau mondar-mandir. Beliau sudah mengatakan kepada Sayyidina Anas, kepada sahabatnya, kelak yaumul qiyamah akan mondar-mandir di tempat hisaban. Ketika manusia dan bangsa jin dihisab, diperiksa, beliau terus memeriksanya, dan beliau terus memeriksa umatnya di telaganya, di danaunya. Semoga kita mendapatkan rezeki itu. Dan beliau terus memeriksanya di tempat timbangan amal, dan memeriksanya di awal Shiratal Mustaqim. Beliau khawatir ada umatnya yang celaka di waktu dihisab, atau celaka di waktu ditimbang amal, atau celaka di waktu melintasi Shiratal Mustaqim. Semoga kita semuanya mendapatkan perhatian beliau kelak yaumul qiyamah. Para jamaah yang mulia, Uya akan cerita hikayat yang dihikayatkan oleh para ulama. Pegang ini hikayat. Dalam suatu keterangan kelak yaumul qiyamah akan terjadi satu kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu ada seorang pemuda yang waktu di dunianya dia ahli maksiat siang dan malam, namun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak tahu banyak tentang Allah, tidak tahu banyak tentang Nabi Muhammad SAW, tidak tahu banyak tentang agama. Yang jelas dia ahli maksiat siangnya dan malamnya. Terjadi kelak yaumul qiyamah, dia tidak pernah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang jelas dia berlumuran dosa siang dan malamnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di depan awal Shiratal Mustaqim dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada rombongan malaikat Zabaniyah yang tukang menyiksa merantai pemuda tersebut, lalu pemuda tersebut mau dilemparkan ke jurang api neraka. Tiba-tiba Nabi Adam alaihissalatu wassalam melihatnya, dan Nabi Adam tahu bahwa itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengar baik-baik, ini kisah. Kata Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, susul oleh engkau, itu kelihatan umatmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyusul malaikat Zabaniyah. Lalu Rasulullah SAW memanggil semua malaikat Zabaniyah agar berhenti. Kata baginda Nabi kepada para malaikat Zabaniyah, ya malaikat kifu, wahai para malaikat, berhenti kalian. Lalu para malaikat dengan ta'zimnya, cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Lalu bertanya, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ini umatku, tolong kembalikan lagi ke tempat timbangan amal. Ya Rasulullah, ini sudah ditimbang, amalnya berat sekali kepada amal buruk. Kembalikan lagi. Ya Rasulullah, sudah ini, saya diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus melemparkannya ke jurang api neraka tanpa harus lewat dulu di atas Shiratal Mustaqim. Rasulullah memaksa malaikat, kembalikan lagi. Malaikat ngotot, tidak mau mengembalikan. Tiba-tiba datang wahyu dari Allah kepada para malaikat, menegur malaikat. Kata Allah, ya malaikati ati'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikatku, taatlah kalian kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akhirnya sami'na wa ta'na, membawa pemuda ini kembali kepada tempat timbangan amal. Lalu ditimbang, Rasul sendiri yang menyaksikan. Amal buruknya sangat banyak sekali, begitu berat sekali kepada timbangan amal buruknya. Sholat tidak ada di amal baiknya, puasa tidak ada, zakat tidak ada, haji tidak ada, duduk di majelis ilmu tidak ada, baca Quran tidak ada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secari kertas dari sakunya, secari kertas, lalu disimpan secari kertas tersebut di atas timbangan amal kebaikan pemuda tersebut. Begitu ditaruh, seketika semua amal keburukannya menjadi ringan dan timbangan amal kebaikan menjadi berat sekaligus.